Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabir Ahmad Palembani dengan NPM 25521243 dari kelas 1E Prodi PJKR. Di sini saya akan membacakan biantara yang berjudul Kanjen Panas Tonggong Asal Tiis Beteng. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan ke kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini kita bisa diberikan ruang untuk berkumpul, belajar dan merenungkan bersama dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sebuah bintara atau pidato yang berjudul Kanjen Panas Tonggong Asal Tiis Beteng. Pepatah ini merupakan salah satu warisan kebijaksanaan para karuhun Sunda yang hingga kini masih relevan untuk dijadikan pedoman hidup. Ungkapan ini bukan sekedar hanya bahasa kiasan, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup yang menjunjung tinggi nilai etika, kerja keras, kejujuran, dan juga ketenangan batin. Makna filosofis Kanjen Panas Tonggong Asal Tiis Beteng. Hadirin saya hormati, dalam budaya Sunda, Kanjen Panas Tonggong Asal Tiis Beteng memiliki makna yang sangat mendalam. Secara sederhana, pepatah ini berarti tidak apa-apa tubuh merasa panas dan lelah karena bekerja, asalkan perut terasa dingin, yang dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan hidup dari hasil usaha yang halal dan bersih. Karuhun Sunda sangat menekankan etika dalam mencari nafkah. Mereka percaya bahwa rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak benar meskipun tampak menguntungkan pada akhirnya akan membawakan kegelisahan, kerusakan moral, bahkan kesengsaraan. Sebaliknya, hasil yang diperoleh dengan cara jujur dan halal meskipun tidak seberapa akan membawakan ketentraman dan keberkahan. Nilai ini menunjukkan tingginya penghargaan budaya Sunda terhadap kerja keras yang bermoral, dan nilai luhur ini ternyata sejalan sepenuhnya dengan ajaran Islam. Kerja keras sebagai perintah dalam Islam. Jadi hadirin yang berbahagia, Islam adalah agama yang sangat menghargai kerja keras dan usaha. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk berpangku tangan atau hanya berharap tanpa ikhtiar. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk bekerja, berusaha dan berjuang secara sungguh-sungguh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula rasulnya dan orang-orang mukmin. Ayat ini jelas memerintahkan manusia untuk bekerja, bukan bekerja sekedar aktivitas duniawi, tetapi juga membentuk tanggung jawab dan bahkan bisa bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar. Allahumma akbar. Rezeki halal sebagai sumber ketenangan hidup. Hadirin yang saya hormati, salah satu inti dari pepatah Tiis Beteng adalah kehalalan rezeki dalam Islam. Halal dan haram merupakan prinsip yang sangat fundamental. Rezeki yang halal tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada hati, akhlak, dan kualitas hidup seseorang. Amin. Amin. Allahumma amin. 4. Bahaya jalan pintas dan rezeki haram. Hadirin yang berbahagia, di zaman sekarang godaan untuk mengambil jalan pintas semakin besar. Banyak orang ingin cepat kaya, cepat sukses tanpa melalui proses yang panjang dan melelahkan. Namun, seringkali jalan pintas itu justru mengabaikan nilai kejujuran dan kehalalan. Allah Subhanahu wa taala telah tegas melarang perolehan dengan cara batil sebagaimana firman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 108. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Nilai sabar dan ikhlas dalam proses kehidupan. Jadi yang berbahagia, kerja keras tidak selalu membuahkan hasil. Ada kalanya seorang harus bersabar menghadapi kegagalan dan terus berusaha tanpa putus asa. Dalam hal ini, Islam dan budaya Sunda sama-sama mengajarkan nilai kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Yang artinya adalah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini memberikan penguatan bahwa setiap panas tonggong pasti akan berujung pada tiis beteng. Usaha dilakukan dengan sabar, ikhlas, dan berada di jalan yang benar.
Relevansi filosofi Sunda dan Islam dalam kehidupan modern. Hadirin yang berbahagia, di era modern ini, filosofi Kanjeng Panas Tonggong asal Tiis Beteng menjadi semakin relevan. Ketika banyak orang terjebak dalam budaya instan dan materialisme, nilai ini menjadi pengingat bahwa integritas lebih penting daripada pencitraan dan keberkahan lebih penting daripada kemewahan. Baik Islam maupun budaya Sunda sama-sama mengejarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Hidup bukan hanya tentang mengejar materi, tapi menjaga nilai kemanusiaan, moral, dan juga spiritual. Filosofi Panas Tonggong sebagai pembentuk karakter, sebagai pendidik karakter. Hadirin yang saya hormati, filosofi Kanjeng Panas Tonggong sejatinya merupakan bentuk pendidikan karakter sejak dini. Karuhun Sunda tidak mengajarkan kemalasan, tetapi menanamkan mental, tangguh, dan siap berjuang. Anak-anak sejak kecil dibiasakan untuk memahami bahwa hidup tidak selalu mudah dan bahwa setiap hasil memiliki proses. Dalam Islam sendiri, pendidikan karakter ini sangat ditekankan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Quran, hadis riwayat Muslim. Etos kerja dan martabat manusia. Hadirin yang berbahagia, dalam pandangan Sunda bekerja adalah soal harga diri. Orang yang mau bekerja keras meskipun sederhana tetap dipandang sebagai bermartabat. Sebaiknya orang yang hidup dengan cara-cara licik dianggap sebagai menghina diri sendiri. Islam memandang kerja sebagai bentuk menjaga martabat manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Tiis Beteng sebagai simbol kesehatan. Hadirin yang saya hormati, Tiis Beteng bukan hanya sebagai simbol kenyang, tetapi simbol kesehatan spiritual, rezeki halal, akan menjaga kebersihan jiwa dan kejernihan hati. Sebaliknya, rezeki haram akan mengotori hati dan mematikan nurani dan mengeraskan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari barang haram akan makan neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah sebabnya Karuhun Sunda sangat berhati-hati dalam mencari nafkah. Mereka percaya bahwa apa yang masuk ke perut akan memenuhi perilaku dan kepribadian orang. Filosofi Sunda sebagai benteng dari korupsi dan kecurangan. Hadirin yang berbahagia, jika filosofis Kanjeng Panas Tonggong asal Tiis Beteng benar-benar dihayati, maka praktik korupsi, penipuan, dan kecurangan tidak akan mendapat tempat. Filosofi ini mengajarkan bahwa lebih baik capek daripada curang. Keseimbangan dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, filosofi Sunda dan Islam sama-sama mengejarkan keseimbangan hidup. Bekerja keras untuk dunia boleh, bahkan dianjurkan, tetapi jangan melupakan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya, heranlah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Panas Tonggong sebagai bentuk jihad. Hadirin yang saya hormati, dalam Islam bekerja mencari nafkah halal untuk keluarga disebut sebagai jihad, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang bekerja keras untuk keluarganya maka ia berada di jalan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Ini sejalan dengan falsafah Sunda bahwa kerja keras adalah bentuk tanggung jawab moral dan juga sosial. Filosofi Sunda sebagai identitas dan jati diri bangsa kita. Hadirin yang saya hormati, filosofi Sunda Kanjeng Panas Tonggong asal Tiis Beteng ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman individu, tapi juga sebagai penanda identitas dan jati diri budaya Sunda. Bahkan dapat menjadi bagian dari karakter bangsa Indonesia. Karuhun Sunda sejak dulu telah menanamkan bahwa identitas seseorang tidak diukur dari penampilan luar dan kekayaan materi, melainkan dari integritas diri dan kelurusan perilaku. Orang Sunda diajarkan hidup tidak berlebihan dan selalu mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap orang lain.
Dalam konteks ini, panas tonggang mencerminkan kesediaan untuk berproses dan berjuang, sementara tiis beteng mencerminkan kemantapan jati diri yang tidak goyah oleh godaan. Islam pun sangat menekankan pentingnya menjaga identitas dan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan hanya untuk mengajarkan, membawa ajaran ibadah, tapi juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana sabda beliau yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Refleksi diri filosofi bagi masa depan. Jika filosofi ini dipegang teguh oleh generasi muda, maka masa depan bangsa akan dibangun oleh orang-orang yang kuat secara moral dan spiritual. Bangsa ini tidak akan rapuh oleh godaan materi, karena warganya lebih menghargai proses daripada hasil. Filosofi sunnah dan ajaran Islam jika dijalankan bersama akan melahirkan masyarakat yang adil, jujur, dan beradab. Hadirin, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa filosofi Sunda Kajen Panas Tonggong asal Tiis Beteng merupakan warisan nilai luhur yang sangat sejalan dengan ajaran Islam. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak takut bekerja keras, tidak malu berkeringat, dan tidak tergoda oleh jalan pintas yang melanggar nilai kebenaran. Islam hadir untuk menguatkan nilai-nilai tersebut dengan landasan wahyu melalui Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita semua mampu mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga menjadi pribadi yang kuat dalam usaha, bersih dalam hati, dan tenang dalam batin. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pidato saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.